Teman-teman udah pada tahu kan, kalau kemarin itu Presiden Prabowo perdana ke IKN. Dan menariknya, Presiden Prabowo membawa Menko AHY loh. Gimana pendapat teman-teman semua? Masih sama saya Dian Rana di sini, ambil baiknya, buang buruknya, dan tonton videonya sampai selesai. Alhamdulillah kunjungan kerja Kenapa Pak? supaya anginnya banter. Ya teman-teman semua ya, mungkin saya salah satu orang yang sangat berbahagia kali ini. Karena ya, di akhir tahun kemarin ya, akhir tahun kemarin itu sudah dikunjungi oleh Wapres Gibran selama 2 hari ke ibu kota Nusantara. Terus di awal tahun ya, di awal tahun masyarakat antusias datang ke kawasan IKN. Dan ini berlanjut teman-teman ya. Kemarin Presiden Prabowo ya menghadiri atau hadir di IKN perdana. Dan yang membuat kita terpukau itu adalah mendaratnya itu loh ya di lapangan upacara depan Istana Negara, yang mana masih ingat nggak, pada bulan Oktober tahun 2024 tepatnya tanggal 11 ya, lapangan upacara itu ya itu digunakan oleh Presiden ya, Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo untuk meresmikan Istana Negara. Ingat nggak tuh? Ya. Jadi teman-teman semua, saya akan bercerita bagaimana kemarin ya pada saat situasi di sana pagi-pagi. Saya itu memang kan malamnya kan saya mengikuti kedatangan kan teman-teman semua. Ini juga ada komentar-komentar ke YouTube saya tuh ya, ada juga di IG, di TikTok. Nah, buat teman-teman semua nih yang belum follow saya di IG, TikTok, Facebook, yuk cari Dian Rana di Facebook ya, di TikTok dan juga di IG. Jadi follow ya, jangan lupa. Nah, ini lanjut ya. Kemarin itu pagi-pagi yang pertama dari malam dulu ya. Dari malam itu kan saya mengikuti kegiatan untuk pendaratan heli di depan Istana Negara ya. Tahu nggak teman-teman? Mungkin yang belum nonton ya, itu warna langit di atas itu ya, pada saat senja merah banget. Nih saya coba tampilkan nanti. Itu merah banget, merah banget. Ya, itu pada saat sore hari menjelang mendaratnya heli di depan Istana Negara itu merah cantik. Saya yang di sana aja terpukau loh teman-teman ya. Saya di sana terpukau melihat merahnya kawasan di sebelah kanan, berarti ya sebelah barat Istana Negara itu merah merona. Dan pada saat mendarat ya, mungkin teman-teman lihat deh bagaimana view-nya cantik pada saat mendarat dengan cuaca cerah. Wah, itu benar-benar momen spesial yang bersejarah di kawasan IKN. Dan paginya ya teman-teman semua, nah, kemarin tuh saya tidak sempat menyelipkan suasana pagi di sini nih. Nih ya, sebelum saya ke kawasan depan istana ya yang saya liput kemarin, itu saya ke arah Masjid Nusantara pagi-pagi ya. Coba nih saya lihatkan ya, ini pantauan saya sebelum saya ke arah depan istana. Itu di kawasan Masjid Nusantara teman-teman bisa lihat nih. Ini ada kabut tipis di pagi hari, cantik sekali. Nih seperti ini. Gimana buat teman-teman semua? Keren kan? Cakep kan? Nah, itu ya setelah dari situ saya coba ke depan Istana Negara. Ya memang ada juga yang komentar gitu ya, Bang Dian kejauhan, deketin dikit. Nggak bisa teman-teman, karena saya nggak dapat ID ya untuk di kunjungan ini. Nah kalau waktu pada saat Wapres kemarin ya, di akhir tahun kemarin, saya dapat ID sehingga saya bisa mendekat. Nah gitu, jadi kreator ya harus menyesuaikan. Kalau memang nggak dapat ID ya bagaimana caranya saya bisa berbagi informasi kepada teman-teman sesuai yang saya lihat gitu loh. Jadi jangan ditanya kenapa ndak mendekat, ya memang saya nggak dapat ID. Dan akhirnya saya putuskan untuk berada di gedung ya, gedung salah satu gedung Kemenko. Dan memang saya lihat dari kawasan itu, wah saya yakin, saya bilang dari sini pada saat take off itu pasti kelihatan cantik bener gitu kan. Ketimbang saya di bawah itu kan terhalang dengan pepohonan dan juga ada pagar kan di Istana Negara. Nah tapi kalau dari gedung ini itu benar-benar nih saya lihatkan nih, itu benar-benar cakep bener view-nya teman-teman. Melihat ada 3 heli berjajar ya. Itu persiapan untuk di siang hari ya, untuk take off di siang hari. Itu pagi-pagi saya sudah diam di situ, saya nggak kemana-mana. Sambil menunggu ya, menunggu. Nah ini ya menarik lagi teman-teman. Selain perdana Pak Presiden Prabowo datang ke IKN, Maung juga perdana loh ya, mengaspal
di Jalan Sumbu Barat, Sumbu Timur, Jalan Grande, sampai berkeliling Istana Negara ya, Istana Garuda. Nah kemarin itu di sekitar istana itu lumayan lama. Nah cuma memang saya potong tuh dari arah naik ya, pada saat naik itu sudah saya selesai dan saya duduk nih agak lama di situ duduk sambil menunggu. Nah pada saat rombongan turun dari Istana Garuda memasuki kawasan depan ini ya, depan Istana Negara yang di lapangan upacara, baru saya rekam lagi. Makanya itu dipotong, bukan sebentar gitu teman-teman semua ya. Nah, di situ saya campur aduk, makanya agak mungkin gemeter gitu ya tangan saya. Pada saat saya zoom itu saya campur aduk kayak terpukau gitu ya di depan Istana Negara, terus lapangan upacara itu perdana ada Maung, ada Presiden Prabowo yang bersiap bertolak lagi ya untuk take off dari depan lapangan upacara nih. Buat teman-teman semua yang belum nonton, silahkan tonton video sebelumnya nih yang ini ya. Nih saya tampilin yang ini. Coba tonton video itu ya. Jangan skip-skip ya. Tonton video itu, melihat bagaimana pantauan kita dari arah gedung yang saya datangin ya. Kemarin saya di lantai 3 kalau nggak salah kemarin. Iya di lantai 3. Saya berdiri di lantai 3 untuk melihat bagaimana suasana di kawasan Ibu Kota Nusantara pada saat Presiden Prabowo ya, Bapak Presiden Prabowo masuki area Istana Negara. Pokoknya cakep bener kemarin ya, kegiatannya juga lancar, cuacanya itu loh ya teman-teman, cuacanya itu the best sekali menyambut ya kegiatan Bapak Presiden Prabowo di Ibu Kota Nusantara. Dan ya lagi-lagi kita akan bahas ya beberapa fakta-fakta terkait kunjungan kemarin, karena ini ada yang nanya juga, Bang, ke sana itu gimana sih ya? Apa aja sih yang dilihat gitu? Apa aja sih berita-berita yang beredar di sana? Nah ini saya akan coba bacain beberapa fakta-fakta, beberapa informasi yang saya rangkum juga ya teman-teman semua tentang, ini ada yang nanya juga Menko AHY kan yang ikut ke sini, terus juga ada Menteri Bahlil yang ikut juga ke kawasan IKN dan ada beberapa pejabat lain. Nah ini ya saya coba bacain dulu beberapa fakta yang saya rangkum. Yang pertama ini ada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke IKN pada Senin 12 Januari 2026. Menko AHY mengatakan bahwa pengembangan IKN Smart City tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada tata kelola pembangunan yang terkoordinasi, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Ya, Menko AHY ada menekankan seperti itu dan ini kutipannya. Menko AHY berbicara, IKN dirancang sebagai kota yang efisien, ramah lingkungan, dan berpusat pada manusia. Karena itu, orkestrasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh ekosistem pembangunan berjalan selaras, ujar Menko AHY. Lebih lanjut, Menko AHY menyampaikan bahwa Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pembangunan infrastruktur digital, energi bersih, air, sanitasi, hingga transportasi cerdas dapat terintegrasi secara optimal. Gitu ya teman-teman semua, itu fakta dari Menko AHY yang mendampingi Presiden Prabowo ke Ibu Kota Nusantara. Dan juga ada fakta lainnya. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan infrastruktur dari Otorita IKN Pak Bas saat kunjungan kerja ke IKN 13 Januari tahun 2026. Sejak awal, Presiden menekankan percepatan pembangunan fasilitas negara di IKN. Fokus utama percepatan adalah fasilitas legislatif dan yudikatif dengan target selesai tahun 2028. Jadi target selesainya teman-teman semua untuk fasilitas legislatif dan yudikatif itu tahun 2028. Presiden memberikan catatan koreksi atas paparan OIKN, terutama terkait desain dan fungsi bangunan. Dua penekanan utama Presiden, perbaikan kualitas, percepatan proses pembangunan. Jadi ada dua penekanan utama dari Bapak Presiden, perbaikan kualitas dan percepatan proses pembangunan. Tujuan percepatan agar tiga fungsi pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, yudikatif dapat segera berjalan di IKN. Nah, setelah dari IKN, Bapak Presiden itu melanjutkan agenda ke Kabupaten Malang untuk meresmikan SMA Taruna Nusantara kampus di Malang. Dan sebelumnya juga ada meninjau juga ya di kawasan IKN yang ada di SMA Taruna Nusantara. Jadi itu ya teman-teman semua rangkuman fakta, rangkuman yang bisa saya sampaikan juga terkait kunjungan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Menko AHY ke Ibu Kota Nusantara. Terkait ini ya teman-teman semua ya, kita sama-sama mungkin yang cinta IKN ya, yang cinta IKN itu tuh
kayak nih saya merinding nih ya, melihat bagaimana IKN ini kayak diberikan hadiah gitu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto, iya kan? Saya pribadi menunggu-nunggu nih dari 2024 ya, 2025, bahkan ada beberapa kali saya bikin konten gitu ya, menanyakan gitu. Dan di bulan ini ya, di awal bulan ini kita kayak diberikan hadiah gitu ya sama Bapak Presiden. Jadi saya pribadi mungkin patut mengatakan atau berucap alhamdulillah. Ya kan teman-teman? Sehingga lontaran-lontaran atau sindiran-sindiran untuk IKN itu ya sekarang sudah terbukti gitu ya. Nggak ada lagi alasan buat mereka-mereka mau menjatuh-jatuhkan IKN. Ya mungkin meskipun ada tapi ya sekarang sudah sangat sempit. Ya kan teman-teman? Sangat sempit. Kalau mungkin sebelumnya mereka akan mengatakan, ah presidennya aja nggak ke sana gitu kan. Apalagi kemarin berita dari luar negeri yang mengatakan Go City ya penekanannya adalah presiden belum ke IKN. Itu kan penekanannya kemarin dan sekarang terbukti dong. Ya kan teman-teman, terbukti sekarang sudah Bapak Presiden mendarat mulus di kawasan IKN di depan Istana Negara, 3 helikopter berjejer di sana dan kembali pun dari sana. Informasinya kemarin saya dapat dari Istana itu menuju ke Bandara Nusantara. Iya kan, sudah lengkap nih ya. Bapak Joko Widodo memulai mendarat di Bandara Nusantara. Dilanjutkan dengan Bapak Gibran mendarat di Bandara Nusantara. Dan kemarin Bapak Presiden Prabowo juga sama, menjajal Bandara Nusantara. Berjalan mulus kan semuanya. Keren nggak tuh teman-teman ya, kalau saya boleh jujur, ya itu tadi saya itu mungkin salah satu orang yang saat ini berbunga-bunga hatinya. Mungkin dianggap lebay sama mereka-mereka yang selalu nyinyir gitu ya. Bahkan nih ya teman-teman, bahkan ada beberapa inbox, DM, WA yang marah nih sama saya gitu. Kayak seakan-akan kamu tuh media Dian Rana gitu kan, ada bilang gitu. Mungkin niatnya bagus lah ya. Kamu harus netral. Cuman di sini gini loh teman-teman, saya di sini sebagai konten kreator tinggal di IKN ya, dan sejak awal melihat perkembangan IKN. Jadi kalau untuk IKN, saya ya akan bela IKN gitu. Selama itu benar menurut pandangan saya gitu. Jadi mohon maaf kalau memang teman-teman merasa saya itu kayak memihak IKN. Ya saya memang memihak pembangunan IKN. Pembangunan IKN ya, bukan personal, tapi memihak pembangunan IKN. Jadi kalau soal IKN, ya pastinya saya akan membahas yang benar tentang ibu kota Nusantara gitu. Saya nggak paham juga, maksudnya netral itu bagaimana ya, apa ya, sepemikiran saya gitu. Yang saya rasa saya ini netral gitu tentang apa yang saya sampaikan ya sesuai fakta, sesuai apa yang terjadi di sini. Ya itu menurut saya netral gitu. Gimana menurut teman-teman semua? Tapi nggak apa-apa lah ya kan. Namanya juga lagi begini ya kan, nggak tahu nanti apalagi yang diangkat. Intinya saat ini adalah ibu kota Nusantara terus lanjut ya kan. Bapak Presiden Prabowo sudah datang ke sini, melihat sendiri, bermalam di sini, merasakan angin malam IKN, merasakan angin pagi IKN, merasakan senja yang begitu cantik di kawasan depan Istana Negara. Dan kemarin ya saya lihat di YouTube-nya Setpress ya, itu Bapak Presiden sampai kaget ya melihat rumput beliau lewati gitu di kawasan ini lapangan upacara. Iya kan? Kaget loh Bapak Presiden bilang, ini rumput asli ya? Ya kan? Coba cek deh videonya. Atau nanti saya selipin di sini ya. Itu Bapak Presiden itu kaget loh lihat rumput yang ada di lapangan upacara Istana Negara yang ada di Kota Nusantara. Bangga dong ya. Saya sebagai konten kreator melihat ini bangga. Bahkan kemarin itu saya mungkin salah satu orang yang menunggu-nunggu di gedung putih lagi, gedung putih. Di gedung ya, salah satu gedung yang ada di IKN.
saya koordinasi dengan teman-teman ya. Karena kan ada teman yang ikut dengan tim ya yang melekat, dia dapat ID sehingga saya komunikasi nih, Bang udah sampai mana? Bang udah sampai mana? Gitu. Jadi kita ya di sini yang udah dapat ID juga komunikasi nih sehingga pada saat Bapak Presiden ke sana, saya sudah tahu nih, kita sudah standby gitu teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang khususnya kemarin yang komunikasi dengan saya Dian Rana, baik itu yang melekat di rangkaian, terima kasih banyak informasi-informasinya sehingga saya bisa standby nih ya di mana posisi yang tepat. Pokoknya gimana teman-teman? Komen ya untuk yang melihat ini sebagai hadiah awal tahun Ibu Kota Nusantara. Tapi ya udahlah itu aja dulu ya pembahasan kita kali ini. Terakhir minta doanya semoga Ibu Kota Nusantara terus maju ya, terus memberikan dampak baik buat masyarakat Indonesia secara garis besar. Ya memang tidak bisa langsung semua merasakan kan karena nggak semua orang tinggal di sini gitu. Tapi ya semoga perlahan Ibu Kota Nusantara menjadi kota yang benar-benar dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Meskipun dalam perjalanannya kita tahu bersama ya ada aja ya nyinyiran-nyinyiran yang menunjukkan kepada Ibu Kota Nusantara ya katanya IKN ini kota hantu, kota yang tidak layak huni dan lain-lain. Tapi ya kita sudah bisa merasakan bagaimana kota ini sudah bisa ditinggali oleh berbagai kalangan. Bukan cuma satu kalangan tapi berbagai kalangan. Dan buat teman-teman semua yang belum pernah ke IKN, saya doakan segera dapat rezekinya kalau memang ingin ke IKN gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikutin saya sejak awal. Kita ketemu lagi pembahasan selanjutnya. Saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.